Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum. Iya, apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, silakan Isaim. Salim, Jaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh teman kita yaitu Asriani. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini cuma satu orang yang tidak hadir ya. Iya, jadi untuk hari ini Ibu absen Kina, cukup saya jamaah saja. Yang karena tidak hadir karena sakit, kita doakan saja mudah-mudahan dia dapat sehat kembali, bisa bertemu, bertatap muka seperti biasanya insya Allah. Amin. Materi kita kemarin yaitu menyolati dan menguburkan. Nah, untuk minggu ini seperti yang kita paparkan minggu lalu, bahwa materi hari ini adalah takziah dan ziarah kubur. Bisa menjelaskan sedikit hal yang berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Ya, silakan Asliani. Setahu saya, kegiatan itu wajib dilaksanakan pada si mayat. Terus untuk Asliani. Nah, kan tadi saya lihat waktu berdoa ada yang lagi menghayal. Kelihatan wajahnya, ada bahkan matanya ke sana kemari jeleletan. Jadi saya yakin mereka pasti tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Padahal ketika kita berdoa, biasa kita berdoa Allah tidak langsung kabulkan. Apalagi kalau kita tidak berdoa, nak. Itulah kadang terjadi, ada orang belajar masuk kanan keluar kiri. Tetapi kalau kita berdoa, nak, insya Allah yakin bahwa Allah terima. Kalaupun tidak dikabulkan, pasti akan suatu saat nanti akan dikabulkan. Itu keyakinan kita, insya Allah. Amin. Amin. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil Islam dina rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, semoga Allah menganugerahkan kepada anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Ya, selanjutnya coba lihat di atas, nak. Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah takziah dan ziarah kubur? Pernah. Iya, di materi kita ini adalah takziah dan ziarah kubur. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu jelaskan dulu kompetensi dasar menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ini yang akan kita capai untuk dalam rangka mempelajari materi ini. Yang pertama, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang pembelajaran persis dengan indikator pencapaian, karena ini yang diharapkan kepada kalian agar kalian bisa mampu menguasai materi tersebut, yaitu ziarah kubur dan takziah. Paham? Ya, baik anak sekalian, untuk menghargai waktu, mari kita kerjakan. Semua bawa HP ya? Oke, mantap. Ya, hari ini kita kerjakan pretest. Di sini ada Ibu kirim lewat WA group. Jadi saya kirimkan saja lewat WA group. Kalian kerjakan soal Google Form yang Ibu bagikan. Di sini ada 5 soal, nah ya? Iya. Perhatikan gambar di atas. Nah, silakan. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar di atas? Ya, saya ambil di belakang dulu.
menduduki batu nisan. Iya, jadi alasannya sehingga mengatakan batu nisan tidak boleh diduduki. Oh iya, silakan, ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Asliani. Karena Rasulullah SAW bersabda, lebih baik menduduki batu bara yang panas daripada menduduki batu nisan atau kuburan. Ya, oke. Ya, beri aplaus untuk namanya. Tadi Rizna dan Asliani sudah menjelaskan tentang bahwasanya apabila kita ke kuburan, jangan sekali-kali menduduki batu kuburan atau batu nisan. Rasulullah SAW sudah bersabda bahwasanya lebih baik saya menduduki batu bara yang sangat panas daripada saya menduduki batu nisan. Jadi ini perlu sekali kalian ketahui ya. Jadi apabila kamu lihat ada orang yang seperti itu karena mereka tidak tahu ilmunya, coba tegur. Tabe dengan sopan ya. Tabe ada sabdanya Rasul, jangan dikatanya duduki batu nisan. Kalau mau duduk capek ambil batu yang lain atau ambil sendal atau sepatu kita daripada kita duduki batu nisan. Begitu nah ya? Oke, paham? Paham. Ya, selanjutnya kan sekarang ibu mau bagi kelompok. Jadi caranya silakan berdiri semua, berdiri dulu semua. Dengarkan. Jadi saya bercerita di sini. Kemudian kalau ada hitungan angka, silakan mencari pasangan. Jadi kalau ada yang tidak cukup pasangannya, berarti dia akan nanti dihukum di sini. Paham? Paham. Baik. Pada suatu hari, Bunda ke pasar membawa anak-anaknya sebanyak 8 orang. Kemudian Bunda membawa ke tempat jual mainan. Di sana terdapat mainan sebanyak 10. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan. Kalian tadi ada 30, berarti ada 3 kelompok yang kita bagi di sini. Tentang materi. Untuk kelompok 1 saya berikan tugas ketentuan dan tata cara takziah. Kelompok 2 ketentuan dan tata cara ziarah kubur.
Kelompok 3, hikmah takziah dan ziarah kubur. Nah, silakan berembuk dengan teman kelompok membahas tentang ini. Sebentar kita presentasikan. Selanjutnya Ibu bagikan LKPD, lembar kerja, kemudian saya bagi di grup. Kita kerjakan ya bersama-sama. Ya. Ada pertanyaan seputar takziah? Oke, silakan. Nur Asisa ya. Ya, silakan. Berapa hari kan saatnya kegiatan takziah itu dilakukan? Oh iya, betul. Pertanyaan yang baik sekali. Baik, Ibu akan jelaskan tentang makna dan waktu takziah. Makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Jadi nanti meninggal, jenazah sudah dikubur, baru diadakan takziah. Nah, pertanyaan tadi Nur Asisa yaitu berapa hari? Jadi waktu itu cukup 3 hari. Ada kadang kita lihat di kampung adakan 7 harinya, 100 harinya. Pernah lihat yang seperti itu? Pernah. Ya. Jadi itu hanya adat istiadat mereka. Kalau dalam syariat Islam hanya 3 hari. Pak masyarakat yang mengadakan takziah hanya sehari. Pernah lihat? Itu yang terjadi yang sekarang. Padahal waktu yang sebenarnya itu sebaiknya 3 hari atau 3 malam. Lanjut, tujuan takziah yang pertama memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Di sini saya stop dulu. Anak-anak sekalian, kita temani. Jadi maksudnya kita berempati kepada orang yang ditinggalkan, orang yang berduka. Jangan kita datang di situ sambil tertawa cekikikan, tidak boleh nak. Jadi kalau pergi kita takziah, usahakan HP dinonaktifkan dulu. Karena terkadang kalau kita bawa HP, kadang kita pegang HP terus lihat yang lucu-lucu. Nah, kita ketawa kan? Tersinggung orang yang berduka nak. Padahal ini sebenarnya bukan dia yang diketawai. Itu yang harus kita ketahui pada saat kita takziah. Selanjutnya yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala hilaf dan salahnya, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir serta segala cita dan harapan yang lain. Keempat, menjadikan sebagai idrah atau pelajaran bersama muhasabah dari introspeksi diri bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, ini poin keempat yang perlu Ibu jelaskan kembali supaya kalian tidak lupakan bahwa kita kelak akan meninggal. Sebagaimana surah Al-Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi tidak ada yang kekal. Kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian diperintahkan Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Ini merupakan hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali hadis Nasai. Nah, di sini yang terbanyak kita lihat di masyarakat, poin kelima ini membuatkan makanan. Kalau kita biasanya di sini kita yang diberi makan ya? Iya. Berbeda dengan perintah Rasulullah. Tetapi manakala orang kaya bahkan biasa bagi-bagi sesuatu. Ya. Tetapi kalau kita punya masyarakat yang ditimpa musibah seperti ini, usahakan kita bawa apakah teh gelas, air gelas, kue dan sebagainya. Itu merupakan juga pahala yang luar biasa nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu takziah. Makna dan waktu takziah. Makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya.
Terkait dengan waktu, Islam menggariskan rentang waktu takziah cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekadar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukum takziah adalah sunnah. Iya, beriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang materi ziarah. Ziarah artinya berkunjung, kuburan artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Tata cara ziarah. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan di mayat. Usahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan tanda kuburan. 6. Tidak duduk di atas makam. Hikmah ziarah kubur: mengingatkan kematian, Baik anak sekalian, setelah kita melihat persentase dari ketiga kelompok tadi, kita lihat di atas ada post test yang dibagikan. Sebelum kita menyelesaikan materi ini, silakan saya kirim lagi ke WA grupnya ya. Kerjakan 5 soal tersebut. Lanjut, catat ini tugas di rumah. Buatlah resume tentang takziah dan ziarah kubur. Kemudian silahkan diupload di classroomnya ibu. Ya. Jadi silahkan dikerja di rumah. Dan untuk hari ini materi kita cukup sekian. Dan sekali lagi ayat dalam Al-Quran tentang surah Al-Imran ayat 185 yang menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang artinya semua yang bernyawa pasti akan mati. Maka dari itu mari kita sama-sama berdoa semua yang ada dalam ruangan ini, semoga Allah memberikan kita kemudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.